Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu dengan NIM 192402777. Prodi Sistem Informatika kelas 191C05 dari Universitas Besi Kaliabang. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep ideologi mendefinisikan apa itu ideologi secara umum. Ideologi dijelaskan sebagai sistem gagasan atau pemikiran yang mencakup berbagai pandangan dalam kehidupan sosial politik. Teks kemudian menguraikan beberapa ideologi besar dunia seperti Marxisme, Leninisme, liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme, dan menunjukkan ciri-ciri dasar dari masing-masing ideologi. 2. Fungsi ideologi. Ideologi memiliki beberapa fungsi utama, termaksud sebagai struktur kognitif, orientasi dasar, norma, serta pendidikan untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ini menegaskan bahwa ideologi bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang diharapkan untuk memberi arah dalam tindak dan berpikir bagi masyarakat. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi tantangan globalisasi membawa berbagai nilai dari ideologi asing. Ini termaksud ateisme dari komunisme, individualisme dari liberalisme, dan kapitalisme yang memicu konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong Pancasila. Pancasila di sini juga disebut sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis, yang berarti siap beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. 4. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dipaparkan sebagai ideologi terbuka dengan 3 dimensi utama. Realitas bersumber dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Idealisme menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Fleksibilitas mengakomodasi perkembangan pemikiran dan interpretasi. 5. Tantangan Pancasila dari perspektif histori, sosiologis, dan politis. Mengulas bagaimana Pancasila telah diimplementasikan dan diperlakukan oleh berbagai presiden Indonesia, mulai dari Soekarno hingga SBY. Dalam ini terlihat bagaimana tantangan eksternal, pengaruh Amerika, globalisasi, dan internal pergantian rezim korupsi mempengaruhi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika dan tantangan di era revolusi 4.0. Nomor 6. Tantangan utama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat tetap relevan dan dipahami oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi. Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui metode pembelajaran kreatif seperti media digital, game, dan animasi dianggap sebagai solusi untuk menjaga eksistensi Pancasila di tengah perkembangan zaman. Kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi dapat beradaptasi dan fungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Teks ini menunjukkan bahwa tantangan Pancasila bukan hanya berasal dari pengaruh ideologi luar, tetapi juga dari dinamika internal bangsa Indonesia. Perlu adanya komitmen kolektif, khususnya dari penyelenggara negara, menjadikan Pancasila sebagai prinsip utama dan kebijakan dan perilaku bernegara. Sekian dari saya, terima kasih.